Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Yes, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terupdate, terkeren ya, apa saja ya. Kita sikat terus guys. Kita sikat ya. Ini semua permintaan kalian nih guys ya. Nah, untuk kali ini Pakcik kita bakal melihat daripada channelnya Starting Eleven ya, yang mana ya Pak Haji Erick Thohir ingin datangkan Pierluigi Collina. Sehebat apa dia? Siapa kenal Pierluigi Collina? Nah, ini dia adalah seorang wasit legendaris guys, yang memang sangat seram. Wah, sangat dia tegas ini guys. Dia ini minta maaf ya, tapi aku sebut dia ini kepalanya botak guys. Matanya itu galak banget kak. Kayak gimana ya kalau mau pukul orang guys. Wih, ganas Pakcik. Pernah satu Piala Dunia dahulu yang ketika finalnya Brazil melawan apa ya? Jadi itu Brazil menang udah silap aku ya. Wih, luar biasa, serem sekali. Jujur ya. Ini nggak bisa kau bilang enggak. Apa yang diberikan kau harus terima. Yes. Antara dua aja. Kau lawan dapat merah, kau nggak lawan dapat merah juga. Nggak bisa diberi negosiasi, nggak bisa Pakcik. Sangat tegas guys orangnya. Cumanya kita pengen melihat kepada video ini sehebat apakah wasit ini guys. Ya. Kenapa dia didatangkan ke Indonesia guys? Ini orangnya wasit ini memang legendaris banget guys. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 3, 2, 1 intro. Jangan main-main nih sama dia nih, jujur. Ini guys. Ingatkah kamu dengan wasit berkepala pelontos dan bermata tajam yang satu ini? Mata tajam. Benar, ia adalah Pierluigi Collina. Wasit dengan wajah serupa Bromo Corah ini namanya naik lagi setelah mencuat kabar kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin mendatangkannya ke Indonesia. Collina menjadi salah satu wasit yang paling disegani di dunia. Bahkan sosoknya barangkali menjadi yang paling diingat di antara wasit-wasit lain sezamannya seperti Roberto Rossetti, Urs Meier, Markus Merk, Anders Fricks, sampai Graham Paul. Sudah lama Collina tidak memimpin pertandingan lagi. Namun mengapa Ketua Umum PSSI kesayangan kita ini memanggil Collina ke Indonesia? Apakah untuk menggembleng para wasit seperti Iwan Sukoco? Kalau begitu, sehebat apa Pierluigi Collina? Permintaan Erick Thohir agar FIFA mengirim Collina ke Indonesia dilandasi banyak hal, terutama upaya Badan Sepak Bola Dunia itu membantu sepak bola Indonesia yang jarang-jarang membahagiakan. Selain itu, FIFA juga mengaku kaget dengan hasil seleksi wasit di Indonesia. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, sebagaimana dikutip CNN Indonesia menjelaskan bahwa FIFA terkejut dengan hasil seleksi wasit di Indonesia, yang mana dari 161 wasit yang menjalani seleksi, hanya ada 18 wasit yang pantas memimpin laga di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia. Wasit ikonik macam Iwan Sukoco bahkan tidak lolos.
Namun hal itu dibantah oleh Erick Thohir. Menurut laporan dari media yang sama, Ketum PSSI menjelaskan bahwa maksudnya dari 55 wasit yang lolos seleksi adalah 28. Peringkat 1 sampai 18 akan memimpin liga teratas, sedangkan sisanya akan memimpin Liga 2. Tapi masih jika kamu tegas melihat ada ya. ketidaksinkronan data antara Erick Thohir dan PT LIP, mestinya tidak perlu kaget, sebab ya begitulah kualitas administrasi dalam negeri. Well, balik lagi ke Collina, tujuan Bung Erick mengangkutnya tentu saja untuk memperbaiki kualitas wasit di Indonesia. Mengutip laporan Kompas, Collina rencananya akan memberikan pelatihan dan menyuplai semangat kepada wasit-wasit di Indonesia. Ketum PSSI sendiri sudah menyurati FIFA untuk mengekspedisikan Collina ke Indonesia. Menurut Erick, kedatangan Collina akan membawa pengaruh besar bagi wasit di Indonesia. Memangnya perihal kehebatan, sehebat apa sih wasit asal Italia yang satu ini? Apa yang bikin Collina amat disegani sampai-sampai dilirik Erick Thohir? Sebelum menjadi wasit, pria gundul kelahiran Bologna Italia ini tak punya hasrat untuk mendalami dunia perwasitan. Malahan, mimpi Collina adalah menjadi pesepak bola profesional. Akan tetapi Collina menyadari kalau mimpinya tidak masuk akal ketika usianya 17 tahun. Maka dari itu, alih-alih menjadi pesepak bola profesional, ia disarankan oleh seorang teman untuk mengikuti kursus wasit. Ia pun memulai karir di Liga Bawah Italia, sampai akhirnya dipromosikan untuk memimpin pertandingan Serie A tahun 1991. Pria bertinggi 188 cm ini punya penampilan yang khas, yaitu botak. Namun gundulnya itu bukan gundul sembarang gundul, melainkan memang tidak bisa tumbuh rambutnya. Collina mengidap penyakit alopecia atau kebotakan. Collina menjelma sosok wasit terhormat karena kepribadiannya. Ketika mengikuti kursus wasit, Collina juga mengikuti wajib militer. Lewat itulah karakternya yang keras terbentuk. Collina juga berubah menjadi pribadi yang sangat disiplin. Collina digambarkan sebagai sosok wasit yang tak pernah takut pada siapapun. Jangankan dengan pemain Liga Indonesia yang hobi pencak silat di atas lapangan, menghadapi pemain seperti Roberto Baggio dan Paolo Maldini pun ia tidak takut sama sekali. Selain tidak mudah terintimidasi oleh para pemain di atas lapangan, barangkali Collina adalah sosok yang benar-benar menerapkan filosofi berani tidak disukai dan seni untuk bersikap bodoh amat. Ia kebal akan cacian, hinaan, makian, sumpah serapah dari publik atas keputusannya yang terkadang juga kontroversial. Di samping karakternya yang intimidatif, Collina punya segudang kemampuan yang menunjang pekerjaannya. Pria yang satu ini menguasai 4 bahasa, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Italia. Hal itu memudahkannya berkomunikasi dan memahami setiap perkataan pemain atau lawan bicara. Wasit yang juga dijuluki Sersan Kojak ini mulai memimpin pertandingan besarnya justru langsung partai final, yaitu menjadi wasit di laga final Olimpiade 1996. Karir Collina juga semakin meningkat sejak saat itu. Namanya makin ranum ketika menjalani debutnya di Piala Dunia 1998. Collina juga memimpin final Liga Champions 1999 yang ikonik. Ia mengaku bangga sekali bisa memimpin laga tersebut. Final Liga Champions 1999 antara Bayern Munchen dan Manchester United baginya adalah pertandingan terbaik yang dikenangnya. Collina menyaksikan secara langsung bagaimana comeback paling dramatis di dunia sepak bola. 2 menit terakhir saya melihat pemain Bayern bersiap untuk dari bangku cadangan. Namun dalam 2 menit Manchester United bisa mencetak gol dan mengubah keadaan. Tidak hanya final Liga Champions 1999, Collina juga memimpin final Piala Dunia 2002. Final antara Jerman versus Brazil ini dimenangkan oleh tim Samba dengan skor 2-0 berkat 2 gol Ronaldo. Pada pertandingan itu Collina menjadi wasit yang sempurna dan mendapat tepuk tangan dari para penonton. Karena reputasi apiknya sebagai seorang wasit, Collina pun diganjar beragam penghargaan dan prestasi. Media kenamaan yang menginisiasi Ballon d'Or, France Football, pernah menobatkan Collina sebagai wasit terbaik sepanjang sejarah.
Tidak cukup sampai di situ, Collina juga pernah memperoleh penghargaan sebagai wasit terbaik di dunia antara tahun 1998 sampai 2005 oleh International Federation of Football History and Statistics. Pierluigi Collina juga menjadi satu-satunya wasit yang pernah menjadi cover video game sepak bola sejagat, yaitu Pro Evolution Soccer 3. Tiga, bos. Bayangkan, biasanya para pemain top dunia yang akan menjadi cover tersebut. Namun pihak pengembang justru memilih seorang wasit sebagai cover video game. Sosoknya yang meraih penghargaan wasit terbaik selama kurang lebih 7 tahun oleh IFFHS menginspirasi Konfederasi Sepak Bola Eropa dan UEFA untuk membentuk kepala wasit. Dan Pierluigi Collina yang mengambil jabatan itu pada tahun 2010. Ia mengambil posisi tersebut sembari merangkap jabatan sebagai konsultan Asosiasi Wasit Sepak Bola Italia. Well, perjalanan wasit yang satu ini sebenarnya tidak selamanya mulus. Sebelum gelaran Piala Dunia 2006, Collina sejatinya hendak pensiun. Namun Federasi Sepak Bola Italia memperpanjang usia pensiunnya selama setahun lagi, setidaknya agar ia bisa memimpin Piala Dunia 2006. Namun sungguh sayang, adanya konflik kepentingan terkait kesepakatan sponsorship membuat Collina memilih mundur dan gantung peluit. Pertandingan kualifikasi Liga Champions antara Villarreal versus Everton 24 Agustus 2005 menjadi laga terakhirnya. Setelah pensiun, Collina mengambil jabatan di UEFA dan FIFA. Ketika ditunjuk sebagai Presiden Komite Wasit FIFA, Collina mendukung penerapan VAR di Piala Dunia 2018. Kini kabarnya Collina masih menduduki jabatan itu. Pengalamannya di Belantika wasit plus jabatan pentingnya di FIFA itu akhirnya mendorong Erick Thohir untuk meminta FIFA mengirim Collina ke Indonesia. Wah, apakah kehadiran Collina bisa bikin wasit Indonesia lebih baik? Kita lihat saja nanti. Wow, ini salah satu upgrade. Nah, gila, semakin luar biasa ya Indonesia, guys. Betul. Sebenarnya membuatkan sepak bola itu lebih bagus sebenarnya ya. Nggak memikir tentang pemain aja, tetapi dari wasitnya juga ya di bawah ya. Maksudnya dia pengenkan rules are the king gitu. Ya, benar ya. Kalau kita lihat ya guys di sini ya, memang sepak bola Indonesia semakin maju ya. Memang jujur aja nggak mau bilang ini, tapi kalian harus berterima kasih pada Pak Haji Erick Thohir nih guys. Ya. Karena ya memang kita nampak perubahannya itu luar biasa sekali, jujur ya. Dan satu lagi dia sebenarnya bapak kepada reformasi bola sepak Indonesia guys. Yes. Dan juga ya apabila si Collina ini dibawa ke Indonesia, sebenarnya jujur aja pasti akan ada ya perubahan. Karena memang ini orangnya memang luar biasa sekali ya guys ya. Kalau no ketika itu no. Dia ini orangnya tegas banget lah ya. Karena kejujuran dan juga ketegasan itulah yang membuatkan dia berada di tempatnya sekarang. Benar. Karena dia bukan siapa-siapa pada mulanya, pengen jadi pemain ya nggak bisa. Ya jadi wasit aja lah kayak gitu ya, lihat kesalahan pemain ya, daripada terus jadi dilihat kesalahannya, dia melihat kesalahan pemain lah ya. Nah gitu guys, jadi itu luar biasa saja ya. Jadi guys ya, memang sebab kita tahu kan, daripada ketegasan seorang wasit itu membuatkan player-player sendiri untuk tidak sewenang-wenangnya semasa pertandingan. Cuman ya Pak Ci ya. Aku juga nggak nyangka yang Pak Erick Thohir bisa guys. Iya, membawa dia ini guys ya ke Indonesia. Seperti oke FIFA, saya mau Collina datang ke Indonesia. Nah, stadionnya udah bagus, pemainnya juga udah bagus, ya harus wasitnya juga lebih bagus kayak gitu. Karena ya pengen, ya kita tahu ya kan U17 untuk FIFA pada November ya nggak silap aku bakal ada ya. Nah pastinya ini akan membaikkan lagi wasit itu. Dan juga dunia dalam persepakan. Dunia sepak bola ini guys ya. Luar biasa Pak Haji Thohir. Dari luar dan dalaman itu dikilatkan ya, menjadi keselesaan buat
kenyamanan buat timnas Indonesia sendiri. Betul, Luar biasa. Respect ya guys ya. Jadi Pakcik ya, mungkin itu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link dan insyaAllah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.